Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya dan kelompok saya akan membahas tentang TikTok sebagai salah satu platform media sosial yang sangat populer saat ini sebagai acuan dalam debat kami untuk mata kuliah kecakapan pribadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Arfasya Ramadan dengan NPM akhir 226. Perkenalkan, nama saya Alvaro Dias dengan NPM akhir 228. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafruddin Ramadan dengan NPM 3 digit terakhir 217. Oke, TikTok kan bukan cuma aplikasi hiburan. Ini kan juga platform global yang sudah mengubah cara orang berkarya, belajar, dan bahkan berbisnis. Untuk tanggapan kontra bagaimana? Ya, kan TikTok ini kan durasi videonya kan pendek-pendek ya. Jadi nggak serta-merta itu yang melihat itu bisa konsisten untuk melihat videonya. Hanya scroll terus, itu kan nggak, istilah kata itu nggak banyak lah yang konten-konten yang edukatif gitu. Nah, masalahnya TikTok itu kontennya itu bisa dibilang sedikit brain rot itu konten yang sampah gitu. Dan juga melihat komen-komennya itu kebanyakan anak usia di bawah umur. Nah, mungkin untuk tim pro bisa menanggapi statement saya gitu. Oke, berarti TikTok ini menurut tim pro dan kontra, apakah ini adalah suatu bencana atau suatu berkah? Oke, menurut saya ya TikTok ini kan membawa hal yang positif ya. Karena TikTok itu kan membuka ruang ekspresi kreatif. Dulu kan kita cuma bisa lihat cuma dari TV, dari radio, bahkan dari koran kan. Nah, sekarang kita bisa bikin salah satu video untuk bisa bikin kita menjadi viral dan dikenal oleh banyak orang. Mungkin itu menurut dari saya. Bikin banyak orang viral. Nah, tapi terdapat masalah pada hal tersebut. Kebanyakan orang viral itu hanya karena hal kebodohannya, bukan karena intelektualnya. Mungkin itu. Oke, kalau dilihat dari sejarahnya TikTok sendiri itu kan diluncurkan oleh perusahaan ByteDance ya pada tahun 2016 di Tiongkok dengan nama Douyin. Nah, lalu versi globalnya itu menyusul dan pada 2018 mereka mengakuisisi Musical.ly, yaitu suatu platform digital yang sudah ada sebelum TikTok ini. Nah, untuk manfaat dan keunggulan TikToknya itu apa aja sih, Mas? Dari tim pro dan kontra. Nah, mungkin menurut saya kan penggabungan ini menjadi langkah yang brilian ya. Karena sejak saat itu TikTok itu menjadi platform lintas budaya yang bisa menjangkau semua orang, dari anak-anak hingga orang tua. Oke, saya setuju dengan tim kontra karena musik, seni, sampai edukasi itu banyak yang diambil dari platform TikTok. Bisa buat untuk memberikan materi pengajaran serta memberikan ilmu yang diperlukan bila orang tersebut mencari, dan juga mungkin dengan cara memberikan pelajaran yang fun dan mungkin mudah diterima oleh semua orang. Mungkin dari tim kontra. Tapi apakah itu berkelanjutan? Karena kan banyak yang viral sesaat lalu pergi begitu saja, tenggelam malah. Bahkan pelaku UMKM bersaing dengan iklan besar yang ada di TikTok. Oke, itu pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh tim pro, kontra, dan juga saya netral. Ya, untuk pertanyaan ketiga ini adalah resiko dan dampak negatif dari aplikasi TikTok. Saya lempar ke tim kontra dulu. Oke, risiko dan dampak negatifnya ya. Kita harus bicara tentang sisi gelapnya dari TikTok ini. Yang pertama ada privasi di TikTok. Dikutip di banyak negara karena pengumpulan dan besar-besaran, bahkan beberapa pejabat di Amerika dan Uni Eropa dilarang menginstal TikTok di ponsel kerja mereka. Jadi udah dilihat ya,
bahwa pejabat-pejabat di negara besar pun itu melarang adanya TikTok. Nah, semua aplikasi kan punya risiko privasi ya. Bahkan Facebook dan Google yang sudah punya nama dan udah besar pun mereka masih mempunyai masalah pada risiko privasi. Yang penting adalah edukasi pengguna dan transparansi dari platform TikTok itu sendiri sih, kalau menurut saya. Oke, tapi kita bicara soal TikTok ini kan dia kan kontennya pendek-pendek ya, dan itu membuat adiktif terhadap penggunanya, apalagi anak-anak kecil. Ya, dia bisa scroll berjam-jam dan mungkin kehilangan fokus untuk belajarnya, karena kan anak kecil itu kalau tidak belajar gimana ketika dia besar. Oke. Memang TikTok itu punya fitur digital yang well-being lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi kan masih banyak pengguna atau user, kita ambil di Indonesia aja itu masih belum tahu gitu, atau belum tahu fitur untuk mengaktifkannya. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga dari segi budaya dan juga penggunaannya juga berpengaruh gitu loh. Tapi yang paling mengkhawatirkan itu adanya konten berbahaya dan juga ada tantangan ekstrim dan kayak challenge gitu yang di TikTok. Dan juga misinformasi hingga eksploitasi anak. Dan juga algoritmanya TikTok itu sedikit kacau. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu adalah ini dari pandangan netral ya. Apakah TikTok itu benar-benar bersalah gitu? Karena perlu kita akui, TikTok itu kan hanya sebuah alat ya, sama seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan secara baik, digunakannya itu untuk memasak, untuk memotong-motong sesuatu yang nantinya bakal jadikan masakan dari bahan yang diolah oleh pisau tersebut. Nah, dari sisi yang negatif, pisau itu bisa digunakan untuk alat kejahatan, untuk membunuh seseorang atau lain-lain. Pokoknya untuk menyakiti seseorang yang menentukan. Jadi untuk menentukannya itu kan ada penggunanya. Penggunanya ini bisa menggunakan platform TikTok ini di jalan yang baik, yang positif, atau jalan yang negatif gitu. Mungkin ada tanggapan dari kalau menurut saya sih benar Pak, karena banyak juga yang menggunakan TikTok itu secara positif, mulai dari edukasi, motivasi, sampai gerakan sosial yang seperti mental health awareness itu sendiri yang berbicara tentang kesehatan mental. Tinggal dari kita sendiri saja yang menyikapi dampak positif dari TikTok itu sendiri. Oke, saya sedikit santai. Algoritma itu kan ngawur, tapi bisa dicontohkan nggak? Kan dia kan scroll, only scroll. Kan kita tidak bisa memilih konten-konten yang kita scroll. Jadi konten yang di bawah yang kita lihat itu adalah sebuah misteri. Mungkin bisa edukatif, tapi bisa mungkin negatif isi dari konten tersebut gitu. Cara memilahnya itu gimana? Oke, mungkin itu adalah salah satu pentingnya literasi atau melek teknologi digital. Kenapa? Karena kita tidak bisa sepenuhnya bergantung ke aplikasi TikTok tersebut. Kita juga harus didukung oleh pemerintah, sekolah, atau yang lebih dekat dengan kita tuh ya orang tua kita sendiri untuk turun tangan untuk menuntun kita gitu, memilih yang positif dan negatif. Ya mungkin untuk pertanyaan kelima ini ya, rekomendasi dan solusi. Nah, jadi solusinya tuh apa sih? Atau saran untuk aplikasi ini itu apa dari pihak pro dan kontra?
Mungkin kalau dari saya, menurut dari pihak pro, untuk pengguna ya jangan terlalu konsumtif pasif terhadap TikTok itu sendiri. Mungkin kita bisa mencari konten yang berkualitas, atur waktu layar, dan jangan jadikan TikTok itu sebagai pilihan utama dari aktivitas kita sehari-hari. Mungkin itu saja menurut saya. Untuk saya sendiri ya, apalagi ini pesan untuk pemerintah lah ya, buat regulasi privasinya aja dan moderasi kontennya. Mungkin pemerintah harus sedikit lebih tegas ya untuk regulasinya ya. Dan jangan biarkan algoritmanya itu berjalan liar tanpa adanya tanggung jawab sosial gitu. Oke. Dari saya nih untuk pihak TikTok ya, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi terkait dengan transparansinya, juga terkait dengan edukasi konten untuk para pengguna, dan bisa diperbaiki lagi fitur untuk orang tua itu bisa lebih baik untuk mengontrol usernya atau para pengguna yang paling kecil itu ya anak-anaknya sendiri gitu. Oke, sebagai penutup dari tim Pro, Mungkin sebagai penutup dari saya, TikTok adalah alat hebat untuk kreativitas dan ekspresi, asal digunakannya dengan bijak, tidak digunakan dalam hal yang negatif. Tapi tanpa kontrol, TikTok bisa jadi berbahaya bagi generasi muda. oke, kembali ke pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi apakah TikTok ini berkah atau membawa bencana? Ya itu kembali lagi ke penggunanya. Karena teknologi itu bukan soal hitam dan putih, tetapi bagaimana kita memilih dan menggunakannya. Oke, terima kasih sudah menonton informasi tentang TikTok ini yang kami debatkan untuk materi kecakapan pribadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.